nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat di dalam menjalani hidup ini, dan sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan sapaan teduh kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat kehidupan yang masih Tuhan perkenankan. Kami akan memulai berbagai kegiatan kami hari ini, dan sebelumnya kami mengarahkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang tolong kami untuk memahaminya, dan Bapak yang tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh
menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti tahu bangunan mercusuar. Mercusuar merupakan sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya yang ada di puncaknya. Bangunan ini menjadi hal yang sangat penting untuk membantu navigasi kapal laut. Mercusuar biasanya digunakan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya, misalnya karang dan daerah laut yang berbahaya yang lainnya. Demikianlah awak kapal mengarungi lautan yang luas ketika malam hari hanya dengan mengandalkan cahaya mercusuar. Tapi mereka bisa melewati daerah-daerah yang berbahaya karena cahaya dari mercusuar. Saudaraku, demikian jugalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus adalah orang yang menjadi milik Kristus. Maka secara otomatis Roh Kudus akan menjadi milik kita. Paulus menunjukkan bahwa Roh Kudus merupakan oknum yang sangat nyata dan penting sama seperti Yesus di dalam hidupnya. Dan tentu Roh Kudus penting juga dalam kehidupan masing-masing orang percaya. Sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Allah telah menyatakan dirinya dalam Roh. Dan Paulus pun sungguh menyadari bahwa Roh Kudus hadir menjadi penghibur dikala Paulus menghadapi berbagai banyak kesusahan di dalam hidupnya. Roh Kudus itu menjadi penuntun ketika kita berada dalam sebuah jalan yang kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Sehingga Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Roh Kudus juga menjadi pemberi kekuatan. Karena Roh itu adalah penghibur dikala kita lemah. Dan Rasul Paulus sudah benar-benar menyaksikan bagaimana Roh Kudus itu tetap membuat mereka tetap hidup dalam kesukacitaan. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lainnya diperhadapkan pada berbagai banyak penganiayaan. Tapi penganiayaan itu tidak membuat mereka menjadi lemah. Tapi Roh yang menghiburkan, yang nyata dalam diri mereka masing-masing, sebagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Roh itu, membuat mereka terus maju dengan sukacita yang semakin besar dari hari ke hari. Paulus menunjukkan bahwa Roh Kudus nyata benar-benar di dalam hidupnya. Dan dia rasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu menerangi dan menuntun serta menghiburkan kehidupan Rasul Paulus. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus yang akan juga mengajarkan kita untuk mengingat dan untuk memilih dan untuk menguatkan kita dalam berbagai situasi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga sangat jelas sekali terlihatlah bagaimana kehidupan orang-orang yang di dalamnya itu, dia memakaikan Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu. Bagaimana orang-orang yang membiarkan Roh Allah itu bekerja untuk menolong dan menghiburkan dia dalam sepanjang kehidupan dia. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dewasa yang mengenal Allah dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus memiliki cara hidup dan cara pikir dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Dan itu juga jelas diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bahwa orang-orang
yang memakaikan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu, yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam nama Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya, akan membuahkan buah-buah roh yang antara lainnya adalah kasih, sukacita, ada damai sejahtera dalam hidupnya, ada kesabaran di dalam hidupnya, ada kemurahan di dalam hidupnya, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Tentu itu semua teruji ketika kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari manfaatkanlah, pakaikanlah Roh Kudus yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, untuk selalu menjadi penolong dalam hidup kita, untuk menjadi penghibur dalam hidup kita, untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita selami dalam hidup ini, tetapi Roh Allah akan menuntun kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memakaikan Roh Kudus itu dalam dirinya dan membiarkan Roh Allah itu bekerja di dalam dirinya, akan senantiasa memiliki cara hidup yang berbeda dalam berbagai situasi-situasi hidup, baik itu suka ataupun duka, dibandingkan orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya. Termulia nama Tuhan, dan kiranya mari kita berjalan dalam hidup ini dengan tidak hanya mengandalkan diri kita, tapi bagaimana kita memakaikan Roh Allah yang ada dalam diri kita untuk bisa menolong dan menuntun kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kembali kami memahami kehadiran Allah, sebagaimana Allah sudah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus yang diam dalam diri kami masing-masing, yang menolong kami, yang menuntun kami, dan menghibur kami di sepanjang kehidupan ini. Tuhan, kami sungguh tidak tahu apa yang harus kami jalani lagi dalam hidup kami pada hari-hari yang akan datang. Tapi dengan pertolongan Roh Allah, kami akan semakin memahami kehendak-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini Bapa, kami berdoa buat seluruh orang tua kami Zaitun di seluruh wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan, dalam segala keberadaan kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keterbatasan mereka secara fisik, kiranya Bapa yang tolong mereka satu persatu. Jangan biarkan ya Tuhan, keterbatasan fisik karena semakin tua membuat mereka mengalami penurunan untuk selalu mengumandangkan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kami percaya bahwa tua adalah menjadi berkat bagi hidup kami. Dan Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupan orang tua kami yang sudah menjadi Zaitun, dalam pengalaman-pengalaman hidup mereka. Menjadikan itu menjadi sebuah pengajaran yang akan mereka wariskan kepada kami, anak cucu mereka. Terkhusus kami juga berdoa buat seluruh pengurus Zaitun, baik itu tingkat klasis dan juga tingkat runggun, dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang sudah mereka programkan, kiranya Bapa yang turut dan campur tangan. Terkhusus kami berdoa buat rencana pelaksanaan PA Gabungan Zaitun yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari dan dilanjutkan dengan acara kegiatan ceramah. Tuhan yang menolong kami semua untuk bisa ambil bahagian dalam kegiatan PA Gabungan Zaitun, dan kiranya kami sama-sama juga bersama dengan orang tua kami Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan ceramah yang akan menambah wawasan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing.
Tuhan yang tolong kami untuk bisa melakukannya dengan baik. Dan semua itu kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.